Ada kalimat yang hampir selalu muncul ketika seseorang sedang dalam masalah, ketika pekerjaan terasa berat, ketika hubungan mulai retak, ketika tubuh lelah dan pikiran tidak bisa berhenti. Kalimatnya selalu sama, diucapkan dengan niat baik, tapi kadang terasa seperti pintu yang ditutup sebelum kamu sempat masuk. Sudah, bersyukur saja. Saya tidak menyalahkan siapapun yang mengucapkan itu, karena saya pun pernah mengucapkannya kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Tapi lama-lama saya bertanya, apakah ini benar-benar yang Islam ajarkan tentang syukur? Apakah bersyukur artinya kita harus diam, harus pura-pura kuat, harus menelan rasa sakit dan menganggapnya tidak ada? Hari ini saya tidak datang untuk memberikan ceramah. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya temukan ketika saya benar-benar duduk dan berpikir tentang makna syukur dalam Islam. Dan mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Pertama-tama, mari kita jujur. Ada sesuatu yang terasa tidak pas ketika bersyukur dijadikan alasan untuk mengakhiri percakapan. Seseorang menceritakan betapa beratnya beban yang ia pikul, masalah keluarga, keuangan, kesehatan, lalu dijawab dengan, "Masih banyak yang lebih susah dari kamu, bersyukurlah." Secara teknis, itu benar, selalu ada yang lebih susah. Tapi apakah itu menjawab sesuatu atau justru membuat orang merasa bersalah karena merasakan apa yang mereka rasakan? Ada istilah dalam psikologi untuk ini, toxic positivity. Ketika ekspresi emosi negatif yang sesungguhnya manusiawi justru dibungkam atas nama optimisme. Dan yang menarik adalah Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam tidak meminta kamu berpura-pura. Islam tidak meminta kamu menyembunyikan luka di balik senyum. Karena Allah tahu, Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Itu yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Lalu dari mana datangnya pemahaman bahwa bersyukur berarti diam? Mari kita kembali ke akar. Kata syukur dalam bahasa Arab memiliki makna yang jauh lebih kaya dari sekedar merasa cukup. Dalam bahasa Arab klasik, syukur berasal dari akar kata yang berarti mengakui, menampakkan, mengekspresikan, bukan menyembunyikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarij al-Salikin menulis bahwa syukur adalah pengakuan atas nikmat Allah dengan hati, lisan, dan anggota badan, bukan pengingkaran atas realita yang ada. Dan Al-Quran sendiri penuh dengan manusia yang berbicara jujur kepada Allah tentang rasa sakitnya. Nabi Ayub, ia yang namanya identik dengan kesabaran, tidak diam, ia berkata kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Itu bukan keluhan yang menunjukkan ketidakbersyukuran, itu kejujuran kepada Allah. Dan Allah menjawabnya. Nabi Yakub ketika kehilangan putranya Yusuf menangis hingga matanya memutih. Al-Quran mengabadikan itu bukan sebagai aib, tapi sebagai bagian dari kisah yang Allah pilih untuk diceritakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang pernah berjalan di bumi, pernah meratapi kematian putranya Ibrahim. Air matanya mengalir, dan ketika sahabat bertanya, beliau menjawab, "Mata ini menangis dan hati ini berduka. Namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai Rabb kami." Hadis riwayat Bukhari. Tangis itu ada, duka itu ada, tapi tetap dalam batas ridha. Itu bukan kontradiksi, itu adalah keseimbangan yang sangat manusiawi. Lalu di mana letak syukur yang sesungguhnya? Saya percaya syukur bukan tentang menolak realita. Syukur adalah tentang menempatkan realita pada posisi yang tepat. Kamu boleh merasa lelah. Syukur bukan berarti kamu tidak boleh lelah, kamu boleh merasa sedih. Syukur bukan berarti kamu harus selalu tersenyum. Kamu boleh mengakui bahwa ini berat. Syukur bukan berarti kamu harus berpura-pura ringan. Yang membedakan adalah kemana kamu membawa perasaan itu. Ada orang yang membawa rasa lelahnya ke dalam kemarahan yang membakar segalanya. Ada orang yang membawanya ke dalam keputusasaan yang membuat mereka berhenti. Dan ada orang yang membawanya kepada Allah dengan jujur, dengan tunduk, dengan tetap bergerak. Itulah yang saya pahami sebagai syukur dalam tekanan, bukan denial, bukan toxic positivity, tapi pengakuan bahwa ya ini sulit,
Dan di dalam kesulitan ini, aku masih percaya bahwa Allah tidak mungkin meninggalkanku sendirian. Al-Quran menyebutnya dengan indah. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34 bukan perintah untuk buta terhadap kesulitan, tapi undangan untuk memperluas pandangan bahwa di samping yang berat, ada yang selama ini luput dari perhatian kita. Saya ingin membuat pembedaan yang mungkin terasa halus, tapi menurut saya sangat penting. Ada perbedaan antara mengeluh kepada Allah dan mengeluh tentang Allah. Nabi Ayub mengeluh kepada Allah, mengadukan kesakitannya langsung kepada Tuhannya. Itu doa, itu pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu mengubah keadaan. Yang dilarang adalah mengeluh tentang Allah. Merasa bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah tidak peduli, bahwa hidup ini sia-sia karena Allah tidak hadir. Dan ini yang sering tertukar dalam budaya kita. Kita diajarkan untuk tidak mengeluh, yang pada akhirnya membuat kita juga tidak berdoa dengan jujur. Kita menghafal doa dari teks, tapi tidak tahu bagaimana bicara kepada Allah tentang yang benar-benar kita rasakan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa yang sangat personal, doa meminta ketenangan, doa memohon dijauhkan dari kecemasan, kesedihan, kelemahan, dan kemalasan. Doa-doa itu bukan tanda bahwa beliau tidak bersyukur. Doa-doa itu adalah bukti bahwa syukur dan permohonan bisa berdampingan. Kamu bisa berterima kasih kepada Allah atas nafas yang masih ada, dan di saat yang sama memohon agar jalan yang kamu hadapi dimudahkan. Keduanya adalah syukur, keduanya adalah iman. Saya tidak tahu kamu sedang menghadapi apa hari ini. Mungkin sesuatu yang kecil tapi terus terasa berat. Mungkin sesuatu yang sudah lama kamu simpan sendirian karena tidak ingin dianggap tidak bersyukur. Izinkan saya berkata satu hal dengan penuh hormat, bukan untuk menggurui. Merasakan sesuatu bukan berarti kamu tidak bersyukur. Yang namanya jiwa manusia, ia butuh diakui, bukan hanya diperintah untuk diam. Dan Islam dengan segala kedalaman dan keluasannya tidak pernah meminta kamu untuk menjadi patung yang tidak merasakan apa-apa. Yang diminta adalah kejujuran, kejujuran kepada Allah, kejujuran kepada diri sendiri. Karena syukur yang sesungguhnya bukan tentang menutup mata terhadap realita. Syukur adalah tentang tetap melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di tengah hal-hal yang belum kamu mengerti, bahkan di tengah doa yang belum terjawab, bahkan di malam-malam yang terasa paling sunyi. Itu menurut saya adalah syukur yang paling dalam. Bersyukur bukan berarti kamu harus baik-baik saja. Bersyukur adalah memilih untuk tetap percaya meski kamu tidak baik-baik saja. Semoga kita diberi kekuatan untuk itu, dan semoga Allah melapangkan apa yang selama ini terasa sempit.